Pada kali ini kita akan mendatangi sebuah kuburan atau makam baru yang sudah diberi label serupa dengan wali, atau labelnya itu semacam wali. Pahamkah yang dimaksud? Makam ini baru berada di tengah hutan wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan untuk menuju ke makam atau kuburan baru yang berlabel wali ini tidak ada jalan resmi, melainkan sekedar jalan setapak yang seringkali dipakai orang untuk pergi ke hutan, ngarit, mencari rumput, mencari kayu, dan tumpang tanam di lahan persil ini. Nah, maka dari itu para anda sekalian dari penjuru manapun, kalau bisa Pak disarankan tidak usah datang ke lokasi ini. Baik Anda berniat ziarah atau kirim doa atau lain sebagainya, karena yang akan Anda ziarahi itu pun sosok yang tidak jelas atau belum jelas, dan yang akan Anda kirim doa itu pun sosok yang belum diketahui pasti. Namun yang pasti tempat itu pada hari sebelumnya seringkali beredar mitos-mitos yang namanya di Jakarta ada pesanan proyek besar dari lokasi ini. Terus ada lagi yang mengatakan wilayah hutan ini merupakan wilayah kota besar, namun semua itu pada alam gaib. Nah, paham toh? Oke, kita lanjut mengenai penjelasan ini. Menurut orang-orang yang tahu persis tentang tempat yang ada di dalam hutan ini, yaitu makam baru yang berlabel wali tersebut, awalnya tempat itu merupakan tempat puja. Maksudnya begini ya, tempat sesembahan semacam berhala kayu watu. Itu semua sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang datang memberikan persembahan, berharap untuk mencari semacam pelarisan harta, tahta, dan kedudukan. Nah, di situ banyak tumpuan-tumpuan sampah sesaji seperti takir, bekas kemenyan, dan lain sebagainya menumpuk, akhirnya jadilah sebuah untuk atau umbruk tanah. Nah, lama-kelamaan tempat ini kan banyak pengunjungnya. Terus untuk datang ke tempat ini biasanya orang-orang itu menggunakan jasa pengantar atau semacam cucuk laku. Lalu tempat ini dianggap makam atau di situ ada kuburannya. Dulunya itu riwayatnya begini. Ada orang yang selepel dengan wali. Orang itu membela kebenaran, menentang penjajahan Belanda sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, kan ceritanya seperti itu. Tentunya siapapun juga kalau mendengar cerita seperti itu, kita pun ya hati kita jadi tersimpatik atau suka gitu ya. Namun di mana-mana tempat bila mana kita menjumpai cerita-cerita seperti itu atas sebuah makam yang belum jelas, maka sebaiknya kita berpikir dua kali, bahkan berpikir berkali-kali. Nah, jadi dulu riwayat dan ceritanya tempat itu gundukan untuk tanah seperti ini. Tapi bukan ini untuk tanah yang sudah tidak jauh dari makam baru yang berlabel wali itu. Jadi tempatnya itu, nah, kamera kita putar ke kiri, di sana ada gerumbul. Nah, disitulah tempatnya. Oke, penjelasan ini Pak D sempurnakan lebih lengkap pada pengisi suara. Jadi itu tadi ya, berdasarkan banyak orang yang sering lewat dan tahu tentang tempat tersebut, ya toh, sekedar tempat yang sering kali dipakai untuk memberikan persembahan, ya katakanlah lek coro Jawa niki nggon kayu watu. Kalau dalam bahasa agama kita adalah tempat berhala atau togut atau tempat-tempat tahayul. Oke, sekarang kita jalan ke arah selatan. Lokasi dan tempat ini benar-benar jauh sekali dari perkampungan penduduk, ya. Jadi kalau
ke arah timur ya masih sekitar 5 kilo. Apalagi kalau ke arah selatan, itu buntu hutan. Ke arah barat pun masih berkilo-kilo, dan ke arah utara. Nah, jadi tadi Pak D lewat jalan itu artinya ke utara. Itu juga masih ada 10 kilo untuk mencapai kampung. Maka dari itu Pak D sarankan Anda sekalian yang penasaran dengan tempat ini, urungkan dan buang jauh-jauh untuk datang ke tempat ini. Ya, faktor utamanya tidak ada jalan resmi selain jalan setapak seperti ini. Kalau musim penghujan, beceknya bukan main. Nah, di tempat makam baru tersebut ada semacam foto atau gambar sosok orang yang dimakamkan di situ. Ya, keren sekali ya. Selepel dengan wali. Oke, baiklah, kita datangi dulu ya. Nah, karena di sini itu sekarang musim kemarau, kering, jadi ya seperti inilah, banyak bekas-bekas yang dibakar. Tempat ini di siang bolong saja sepinya seperti ini. Dan pada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya ada juga itu dari orang tim gaur-gaur ndadi yang memakai metode kesurupan datang ke tempat ini di malam hari membawa senter, melakukan penerawangan. Tidak usah Pak dijelaskan yang dimaksud, tahu ya. Tak lain mereka hanya bisa menjelaskan, angker, ada sosok begini, begitu. Tetapi kalau di channel ini tidak itu yang dikedepankan. Namun riwayat asal muasal, edukasi yang bisa diterima dengan akal pikiran daster, cerdas dan pinter. Nah, konco-konco, di depan itu ada gerumbul terdiri dari kayu sambi, kayu apalagi itu, dan kayu jati. Ya wes, pokoknya kita ikuti sajalah vlog ini. Biasanya di sini ada orang lewat, 1-2 orang dari hutan atau dari persil perhutani tanam itu. Tapi sekarang ini kok tumben. Nah, jadi tempatnya seperti ini. Semoga Allah melindungi hati dan jiwa Pak D. Dan semoga pula Allah melindungi hati dan jiwa Pak D dari sesuatu yang Pak D tidak bisa melihatnya, dan hanyalah Allah yang tahu tentang apa yang tidak bisa Pak D lihat, yang sekiranya membuat Pak D tidak nyaman memasuki lokasi seperti ini. Nah, doa itu tadi Anda perhatikan, Anda hayati makna dan artinya. Jadi kita itu pasrah gitu loh ya, terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itulah makamnya yang ada tulisan posko tangguh dan lain sebagainya itu. Di sini ada sebuah pohon jati krowok. Pohon jati ini ya lama sekali ya, usianya sudah tua ini. Galihnya sudah krowok-krowok. Nah, ini kan ada semacam pondok cakruk baru. Terus sekarang juga disediakan persediaan air baru, ya toh? Nah, itu makamnya. Mungkin Anda bisa menilai dan punya pendapat serta pandangan tentang makam ini, ya toh?
Jadi dulu riwayat tempat ini adalah bukan tanah yang sudah Pak Ade jelaskan tadi. Sekarang dibangun sebuah makam. Nah, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Nah, jadi itu foto yang menghadap ke sini itu, yang seperti Pangeran Diponegoro itu, itulah orang yang dimaksud di dalam makam ini. Oke. Nah, konco-konco sekalian, sekali lagi Pak Ade ingin edukasi dari Anda para penonton, bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang makam ini. Jadi orangnya itu. Ini lukisan tangan apa foto blindre itu ya? Nah, di sini kan ditulis sekaligus sejarah singkat. Baik, sekarang kita foto saja, nanti kita screenshot. Nah, tentunya di tempat ini sekarang itu bagi orang yang sudah melihat narasi tentang tempat ini, ya adalah kadangkala orang berziarah, namun tidak seperti dulu. Kalau dulu mereka itu membawa ayam panggang, ayam bakar atau kambing dibeli di sini, atau semacam persembahan klasik di zaman kuno. Namun sekarang mestinya berbeda, karena ini sudah dibikin sedemikian rupa ala Islam-Islaman ya toh, maka sudah tidak lagi memakai dupa. Mungkin mereka itu baca-baca Yasin, melakukan tahlil dan lain sebagainya. Mboten sing kula tangletne sing sakniki dibangun anu niki lho, Pak. Niku carane nggih kodam. Kodam. Nggih kodam. Niku Sing kula tangletne kan ngeten. Niku sing sakniki dikei makam niku tae makam napa sanes? Sanes nggih. Lah memang mau bakaran to. Niku Bakaran ngeten nggih. Bakaran nalikane bakaran istilahe nggih. Nggih. Ngilango barang sing sirik. Oh. Dadi nek aja nek ngono kuwi. Tapi nek asline enten makome. Tapi makom mboten mriku, Pak. Mboten mriku. Teng ngene loretan neng niku neng Sambi. Tasik enten pundunge. Niku namine Mbak Sarip. Niku setiwak niku. Mungkin sing sakniki dibangun makam niku kan riyen nggone wong nyadran, gene wong caos bekti. Niku sampai sak gedhe. Pundunge niku nggih. Payon dah jenenge obongan. Obongan niku. Ya kula nggih yogane yo apal. Oh, berarti saking gedene. Saking gedene. Sampai zaman PKI niku zaman PKI do rata-rata kali carek Mardikun kalih niku. Manantam sak gedhe balane to, balane sing Ansor. Jadi saking gedhe saking rejane wong gua saji ning kono ngoten iki. Dadi nang opung-opung lha niku kan istilahane nek bapak kula niku cerita kan sing anu kanggo pertanian. Niku sapi, kebu, cocok. Nggih, cocok. Nah, mriku niku petani niku, kula anake ya apal. Nggih. Petani niku pecut, dadung. Lek sing sapu. Terus bawah. Niku lah nek tiyang Padang niku sampe kebu sampe 1000, 1.000 zaman biyen, zaman alasih. Zaman rukus Ceritane ngoten. Zaman rukus tok. Nah, niku jati gede niku ditani suci-suci. cara mono biyen niku nggon nggih nyadran, nggon nggih gua sajen saking ramene ngoten. Sak detik lho. Mboten niku. No anake ya biasa to. Wis ngalah-alahane Gunung Kawi nggih, Bro. Kalah, Pak. Kalah lek Gunung Kawi niku. Sak detik aku Karena pet sejati pet keburu kayak gadine sakmene. tapi kok terus ilang to, Pak? Aku iku. Nggih. Kowe katut nang kono sa. Iku lho mlebu. Tapi anu Mas nggih, carane riyen kan kula nggih pikantuk cerita niku asline kan kaya umbruk tanah, bekas-bekas menyan niku to. Nggih sak menten dure. Wis sadike sampean Umbruke lemah niku, menyan niku. menyan niku. Niku enten griyane rong piakan tagak papat ngoten lho. Isiene. Terus niku sing
menyatakan niku makam serupa label wali niku senes tiyang mriki Mas. Sanes. Senes Mas. Malah tiyang mriki mboten ngertos. Betul toh. Kabare kan riyen kan kuwatah tiyang mriku niku golek-golek Nggih, umpamane kaya umpamane lho ya golek pelarisan. Nggih. Isian nggih ngoten niku. Damel paman damel atus bondo. Yen judu. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimanakah menurut pendapat Anda? Benarkah ini makam sosok orang yang setara atau serupa dengan wali? Ataukah ini makam palsu? Nah, jadi kita pada kali ini membahasnya. Pak Ade tidak mengatakan makam palsu, tapi mengajukan sebuah pertanyaan untuk pendapat Anda sekalian. Terus sekarang Pak Ade betul-betul sangat berharap minta pendapat Anda. Iya toh? Loh, Pak Ade, kok tidak tanya kepada juru kunci atau sesepuh yang mengelola tempat ini? Namun di sini kita membahasnya gitu loh ya. Nah, di tempat ini itu bioh pokoknya jauh dari pemukiman lah. Kalau malam gitu di sini sepi bukan main. Nah, untuk Anda yang kepingin datang ke sini di malam hari melakukan geru-geru penerawangan metode jadi kesurupan, sebaiknya Anda berpikir dua kali. Engko lek dientai uang, dijajal uang, repot juga. Terus di sini karena tempatnya ini bisa dikatakan ekstrim, banyak sekali mungkin ulo dan juga papan-papan yang ada paku-pakunya yang sudah berkarat. Ya kalau di zaman sekarang mendatangi tempat terus diterawang melakukan semacam bejabar kesurupan itu sudah ditertawakan orang. Karena biarpun begini Pak Ade ini sudah pakarnya orang main jaranan tentang dadi kesurupan, tetek bengek dan sebagainya, sudah sangat paham. Bahkan di jaranan itu sudah tukang slompret, bukan tukang-tukang geru-geru itu lagi, tukang slompret dan wirosworo. Nah, di sini ada kayu tua yang sudah roboh. Mengenai lokasi ini Pak Ade tidak usah menyebutkan dulu lokasi tempatnya. Nanti lambat laun Anda pun tahu dan mengenali sendiri. Dilanjut, mengenai tempat ini sudah menjadi rahasia umum pada bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah lokasi pelem bebek. Tahukah kamu apa itu pelem bebek? Pelem bebek itu lokasi yang serupa dengan tempat pesugihan itu loh konco-konco. Jadi dulu Pak D punya guru agama mengatakan hal-hal seperti ini namanya pelem bebek. Mengenai riwayat sebelumnya pada bulan atau tahun sebelumnya tidak bisa dibantah lagi. Ya toh. Semua orang tahu. Bahkan mitos-mitos yang ada di tempat ini heboh sekali. Katanya ini adalah sebuah kota besar, kota gaib yang pernah memesan berton-ton, beratus-ratus semen untuk dibangun di sini. Bahkan besi dan juga beton-beton, pokoknya peralatan bangunan lengkap didatangkan ke tempat ini. Katanya seperti itu. Bahkan katanya berita itu pun sudah beredar luas di wilayah Jakarta sana. Itu betul itu. Yang cerita itu tidak satu atau dua orang. Di sini banyak sekali pelem-pelem ya, tapi ini pelem jaran. Coba ini Pak D mau ngambil satu atau dua pelem jaran, ini kecutnya bukan main nih. Tetapi kalau waktu haus begini ya ndak apa-apalah. Ini pelem jaran ini halal. Karena ini jatuh di tanah dan
wujudnya kan pohon pelem. Artinya kalau wujudnya itu pelem ya halal untuk dimakan manusia. Sah-sah saja. Yang membesarkan pelem ini bukan demit tetapi Allah yang Maha Kuasa. Gitu loh konco-konco. Oke konco-konco, Pak D sedikit meninggalkan pesan bagi konco-konco yang masuk di tempat-tempat seperti ini. Diutamakan satu, bacalah surat Al-Fatihah, surat An-Nas, terus surat Al-Falaq, terus surat Al-Ikhlas. Nah urutannya Anda atur sendiri ya. Sambil Anda tanamkan rasa sugesti, ya Allah lindungilah aku dari sesuatu yang tidak aku ketahui dengan panca indraku. Nah ya toh, kalau dengan memakai jurus tidak bisa, memakai kekuatan indera keenam tidak bisa. Bisanya hanya menyerahkan kepada Gusti Allah, minta perlindungan dari sesuatu yang tidak kita ketahui dari panca indera bila mana ada. Ya katakanlah gangguan gaib gitu loh ya. Semoga ucapan, perkataan, dan konten videonya Pak D ini bermanfaat. Salam daster, salam sehat untuk semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya Pak D arep mangan pelem. Selanjutnya, agar kita semua sebagai penonton tidak gagal paham atau agar kita bisa memahami, andai kata, sekali lagi saya katakan, andai kata makam yang berlabel wali tersebut bukan yang sebenarnya, justru kita semua sebagai umat muslim layak dan patut untuk memberikan apresiasi adanya makam tersebut kendati pun tidak asli. Jadi adanya makam baru yang berlabel serupa dengan wali tersebut justru membawa kebaikan dan bisa menghapuskan atau setidak-tidaknya mengurangi budaya syirik atau musyrik. Karena dosa syirik atau musyrik tidak akan terampuni. Mengenai tempat tersebut banyak orang bercerita dan berkata, dulunya gundukan menyan yang ada di tempat tersebut lebih 1 truk karena saking ramainya dan saking banyaknya orang datang ke tempat tersebut membawa persembahan dan juga memuja-muja tempat itu. Sekali lagi video ini sangat mengapresiasi dan sependapat dengan adanya makam baru yang dilabeli dengan label wali atau serupa dengan wali. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.